Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi dasar dan tujuan negara. Mengapa penting kita harus mempelajari dasar dan tujuan negara dalam mata kuliah Pancasila? Tidak terlepas dari kedudukan sebenarnya. Pancasila itu apa? Harapannya materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bisa menjadi dasar bagi teman-teman memahami apa itu sebenarnya Pancasila. Menurut kalian, setelah mempelajari beberapa materi terkait Pancasila, apa sebenarnya Pancasila itu dan seberapa urgennya kita harus mempelajarinya? Silahkan kalian sampaikan melalui forum diskusi yang sudah disediakan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses belajar kali ini kita dapat diberikan kelancaran, kemudahan, pemahaman utuh, dan menjadi berkah untuk kita semua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dipersilahkan. Selesai, lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah konsep negara, kemudian konsep tujuan negara, dan konsep dan urgensi dasar negara itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun konsep negara secara terminologi itu dari tatanan bahasa, jadi terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Secara terminologi dapat diartikan dan memiliki poin-poin. Memang ketika berbicara konsep negara pasti ada masyarakat, di mana masyarakat itu memiliki satu cita-cita, kemudian untuk hidup bersama dalam suatu wilayah atau suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang diakui. Itu mengenai konsep negara. Selanjutnya di sini selain konsep negara ada juga jenis-jenis negara. Pertama itu negara jajahan, negara feodal, negara agama, negara liberal, negara komunis, negara kota, negara kebangsaan, negara Islam, sampai pada negara hukum. Kita masuk ke negara jajahan. Jadi negara di mana kekuasaan dipegang oleh bangsa asing. Rakyat dijajah tidak mempunyai hak untuk mengaturnya, tetapi segala diatur oleh mereka yang menjajah. Jadi ada bukan oleh pemerintahan rakyat itu sendiri, namun itu berasal dari negara lain yang datang. Dia itu bukan uh, berdaulat atas nama dirinya sendiri, tapi dijajah. Kalian tahulah, maksudnya pelajaran sejarah juga sudah mengulas itu. Jenis negara jajahan tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang pada intinya mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Ini jelas di mana? Karena memang ketika berbicara negara jajahan tidak ada kedaulatan mutlak di situ. Tidak ada kedaulatan yang memang dipegang oleh rakyatnya sendiri di suatu kawasan tertentu. Namun dia tunduk pada kekuatan atau kekuasaan negara lain. Misalnya Inggris pernah menjajah Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Singapura. Sedangkan ini beberapa literatur menyampaikan negara yang belum pernah dijajah itu Thailand, Islandia, Saudi Arabia, Swedia, Denmark, Norwegia, Liberia, Turki, dan Nepal. Itu. Sekarang masuk ke negara feodal. Jadi negara feodal ini memiliki asas. Asas negara feodal adalah asas ketidaksamaan warga negaranya. Dalam negara feodal, semua orang dinilai menurut kedudukan golongan, lapisan, atau kasta di mana mereka menjadi anggotanya. Jadi ada bagian-bagian atau
klaster-klaster masyarakat, tidak ada kesamaan satu dengan yang lain. Jadi ya kita pernah memiliki sejarah itu di mana ada, kalau misalnya zaman dulu itu kan ada kaum Sudra, Brahmana, Satria, nah seperti itu. Manusia tidak dinilai sebagai manusia dalam suatu kedudukan sosial yang bermartabat sama, baik karena kelahiran dan golongannya. Karena di sini ada penilaian terhadap sebuah kedudukan manusia itu, dia itu dari golongan apa. Itu negara feodal. Jadi tidak ada istilahnya equality, persamaan seperti itu. Lanjut ke negara agama. Jadi negara agama, dalam negara agama, negara diatur menurut dalil atau hukum salah satu agama. Akibatnya mereka yang tidak atau tidak sepenuhnya memeluk agama yang satu itu dengan sendirinya akan merasa menjadi warga negara kelas 2. Ini juga terjadi. Jadi mereka merasa tidak seperti di rumahnya sendiri. Biasanya kaum minoritas seperti itu. Misalnya contohnya saja negara Kristen di Romawi. Selain orang Kristen pasti akan terkucilkan dan menjadi seorang yang minoritas. Ada juga negara liberal. Dalam negara liberal ini menempatkan martabat manusia di dalam kemerdekaannya. Jadi liberal itu lebih kepada kebebasan individu. Nilai tertinggi bagi liberalisme adalah kebebasan individu. Namun, atas nama kebebasan itu, liberalisme menolak segala usaha masyarakat atau negara mengatur lebih daripada apa yang secara minimal perlu demi keamanannya. Tugas negara dibatasi pada penjagaan hak-hak individu, jadi pada penjaminan keamanan ke dalam dan ke luar itu. Jadi ketika berbicara negara liberal memang poin pentingnya adalah kebebasan individu, namun harus diingat kebebasan itu eh, juga ada aturannya. Jadi tidak sebatas bebas sebebas-bebasnya, tapi ketika berbicara untuk keamanan negara, liberalisme pun juga menolak akan kebebasan yang mutlak seperti itu. Tujuannya apa? Untuk keamanan baik dari luar maupun dari dalam. Misalnya saja negara liberal itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Italia, dan Prancis. Negara komunis ini. Negara komunis adalah negara yang berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme, artinya bersifat material, ateis, dan kolektivitas. Di sini negara komunis ini ketika berbicara sifatnya adalah material ateisme, dia itu tidak menekankan pada nilai-nilai Tuhan. Jadi komunisme itu ateisme khususnya itu bisa dibilang tidak percayakannya Tuhan dan lebih bersifat kolektif, komunal, kelompok seperti itu. Lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di situ. Yang kemudian merupakan sistem kekuasaan satu partai atau seluruh masyarakat. Kita tahu misalnya di Cina itu ada partai komunis itu dominan, bahkan cuma satu itu yang berkuasa. Ekonomi komunis bersifat etat. Contohnya ada di RRC, Kuba, Korea Utara, Laos, Vietnam, dan Rusia. Itu negara komunis. Negara kota ini adalah kelompok ekonomis yang mandiri kemudian membangun desa-desa. Jadi dari kelompok kemudian membangun sebuah lingkup yang lebih besar lagi disebut desa. Dari desa inilah kota-kota mandiri yang besar lahir. Kemudian dari desa-desa itu menjadi sebuah kota mandiri. Kota-kota tersebut membentuk pemerintahan otonom dengan sendirinya. Negara kota itu semakin besar dan jaya ketika perkembangan ekonomi semakin maju disebabkan usaha-usaha niaga dan perindustrian yang berhasil. Ini lebih kepada negara yang wilayahnya tidak luas, tapi perkembangan ekonominya, perdagangan dan niaganya itu cukup tinggi. Misalnya itu di Singapura, Monaco, dan juga Vatikan. Negara kebangsaan.
Negara kebangsaan yang disebut nation state yang tidak ubahnya juga sebagai suatu persekutuan bersama di mana kehidupan rakyat seperti pada kehidupan polis. Ini lebih polis itu dalam arti politik kepentingan. Jadi negara kebangsaan, negara bangsa itu persekutuan bersama, kehidupan bersama, punya kepentingan bersama. Misalnya saja Islandia, Republik Irlandia, Jepang, dan Korea. Bangsa merupakan bagian dari rakyat. Menurut Ernest Renan, bangsa merupakan kesatuan dari kelompok manusia yang memiliki beberapa kesamaan, kemauan untuk hidup bersama juga adat istiadat, memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Suatu bangsa pada akhirnya harus terikat dalam wadah tanah air yang sama. Itu makna bangsa dan disampaikan oleh Ernest Renan. Ini selanjutnya negara Islam. Negara Islam bersumber dari 3 teori pembentukannya. Yang pertama yaitu teori yang muncul dengan mengacu pada teori tentang khilafah yang timbul dari realitas sejarah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Teori yang bertolak pada teori imamah yang berkembang di lingkungan Syiah. Ada juga teori berkembang dari teori pemerintahan. Negara yang menjadikan syariat Islam atau Al-Quran sebagai dasar negara, konstitusi dan segala perundang-undangannya itu adalah negara Islam. Misalnya saja Arab Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalia, dan Yaman. Lanjut, ini adalah negara hukum. Negara yang pada saat ini dianggap keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, yakni hukum yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi sebuah konsep negara hukum menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusulaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Jadi negara hukum ini untuk di zaman Said ini menjadi sebuah keharusan karena berbicara negara berdaulat, pemerintah berdaulat itu tidak terlepas dari hukum yang dibuat oleh negara tersebut. Eksistensi dan pengakuan atas manusia atas pemerintahan oleh masyarakat itu dibangun karenanya ada hukum yang mengaturnya. Misalnya saja ada Amerika Serikat, Indonesia itu sendiri, dan juga Australia. Lanjut, sekarang kita masuk ke tujuan negara. Apa sebenarnya tujuan negara itu? Jadi negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Salah satunya itu. Kemudian sebagai lembaga sosial, negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu. Menurut Plato, negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuklah negara. Menurut Aristoteles, bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Ini tujuan negara menurut para ahli, di mana sebelumnya menurut para tokoh filosofis politik dan pemerintahan negara. Sekarang kita masuk ke tujuan negara menurut para ahli. Menurut Roger H. Saltau, jadi tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Menurut Harold Zaslavsky, tujuan negara ialah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai
terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Menurut Sun Yang, tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Kekuasaan untuk pembentukan kekuasaan ini, ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dan rakyat. Menurut Immanuel Kant, jadi tujuan negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum atau supremasi hukum istilahnya itu menurut Immanuel Kant. Pentingnya tujuan negara. Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara, atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugasnya daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara. Jadi antara negara, tujuan negara dan juga legitimasi kekuasaan. Tujuannya yang itu salah satunya adalah pengakuan atas sebuah kekuasaan. Ini gambar di bawah ini bisa kalian lihat. Tujuan negara Indonesia. Apa sebenarnya tujuan negara Indonesia itu? Dan di mana kita bisa menemukannya? Yang pertama, yaitu negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, menegaskan tujuannya negaranya ialah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana tujuan negara Indonesia itu bisa ditemukan? Silahkan kalian sampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Kemudian adalah cara terlaksananya tujuan negara. Menurut Ahmad Azhar Basir, ada beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara yang dapat dijadikan pedoman untuk terlaksananya tujuan negara. Di antaranya musyawarah, 2 keadilan, 3 persamaan, 4 tanggung jawab pemerintah, dan yang kelima adalah kebebasan. Masuk ke yang pertama, musyawarah. Menurut ajaran Islam, musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan bernegara. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 ditentukan sebagai berikut. Ini langsung artinya saja. Jadi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah pada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah pada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian keadilan. Keadilan merupakan tumpuan negara. Hal ini dapat diketahui dari surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Di dalam Al-Quran Surat Asyura ayat 15, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengumandangkan dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Di sini memang tekanan adil itu sebenarnya bukan hanya atas kuasa Tuhan saja, tapi manusia pun dituntut untuk adil, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Persamaan. Makna persamaan tercakup dalam pengertian-pengertian yang berakar dalam negara Islam, yaitu bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kemudian dalam ayat 13 ditegaskan, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dan juga tanggung jawab pemerintah. Jadi makna penting tanggung jawab pemerintah ialah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanah Allah dan kaum muslimin. Rasulullah telah bersabda, ketahuilah bahwa kamu adalah gembala dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai gembalanya. Seorang pemimpin atau imam tertinggi adalah gembala bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya. Berikutnya adalah kebebasan. Asas persamaan akan mempunyai makna dan di samping itu terdapat asas kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan mengemukakan pikiran, dan kebebasan beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ditegaskan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama, khususnya di sini agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut atau setan dan apa saja yang dipertahankan selain Allah dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itu cara-cara bagaimana mencapai sebuah tujuan negara menurut ajaran-ajaran Islam. Ini mohon maaf saya sampaikan ilustrasinya menggunakan agama Islam yang mungkin beragama lain. Saya kira pada prinsipnya memiliki poin-poin yang sama, yang ketika berbicara mencapai sebuah tujuan negara, tujuan bersama, pasti ada nilai persamaan, keadilan, tanggung jawab pemerintah, sampai pada kebebasan. Konsep dan urgensi dasar negara. Jadi secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar. Sampai pada Rechtsstaat, cita hukum, Staatsrecht, cita negara, filosofi Grundslag atau dasar filsafat negara. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah. Itu menurut Atamimi. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel. Menurut Hans Naviaski, jadi suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Stat Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dalam pidatonya, Mr. Supomo menjelaskan bahwa kata cipta negara merupakan terjemahan dari kata Staatsrecht yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Mr. Supomo menerjemahkan Staatsrecht dengan dasar pengertian negara dan aliran pikiran negara.
Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus cita hukum atau reseit, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama masyarakat. Ini ketika berbicara cita hukum atau dasar urgensi dasar negara, tidak terlepas dari tatanan hukum Indonesia atau sistem hukum Indonesia. Dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya termuat poin-poin tentang dasar-dasar negara, kemudian diterjemahkan jadi cita bangsa itu ada di Pancasila, sampai ke penerjemahan dasar negara atau cita bangsa melalui sistem norma hukum, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga TAP MPR, hukum dasar tidak dan juga hukum tidak tertulis, ada undang-undang dan juga peraturan pelaksana undang-undang dan sampai pada peraturan daerah. Itu kesemuanya adalah sistem hukum, dari ada cita hukum dan juga sistem normanya, di mana cita hukum itu tertuang dalam sebuah sistem norma yang menjadi satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.